Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami akan membacakan LP Komsis MPM FCUI. Untuk daftar isinya ada anggota dan staf Komsis, jobdesk Komsis, jobdesk pimpinan, produk Komsis, pencapaian Prokom, evaluasi, dan terakhir Restra. Ini merupakan komisi kemahasiswaan, foto kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji yang tak teruji serta syukur yang tak terukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi teknik, IKM FTWI memiliki mimpi besar lagi mulia membentuk mahasiswa IKM FTWI yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Demi mewujudkan cita-cita besar, sudah sepatutnya kita bersama membangun sumber daya manusia secara baik. Mari kita dukung pembinaan IKM FTWI dengan terus serta datang, program kerja, berkontribusi dalam lomba, terlibat kepanitiaan dan organisasi, serta segala kegiatan lain yang mendukung pengembangan minat dan bakat kita masing-masing. Untuk pertama-tama, perkenalkan saya Haidar, Elektro 17, anggota aktif IKM FTWI 17, di sini sebagai Ketua Komisi Kemahasiswaan, dan bertanggung jawab atas agenda rapat komisi, agenda konsolidasi, peminjaman ruangan, serta kurikulum kaderisasi, dan melakukan pemantauan terhadap produk komisi sampai tahap 2, pembinaan lanjut, dan evaluasi rancangan induk pembinaan. Ini peranan dari tulisnya. Silakan, Al. Perkenalkan, saya Alia Latifah Utarto, TI 17, anggota aktif IKM FTWI 2017. Di sini sebagai Wakil Ketua 1 Komisi Kemahasiswaan, bertanggung jawab atas notulensi rapat, presensi rapat, template berkas, pengumpulan administrasi produk komisi, dan melakukan pemantauan produk komisi, kaderisasi, dan evaluasi RIP. Next. Berikut adalah job desk saya berdasarkan TUS MPM. Selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama gue Ray Sipil 17, anggota aktif IKM FTWI 2017. Diamanahkan menjadi Wakil Ketua 2 Komisi Kemahasiswaan, bertanggung jawab atas hubungan dekanat dan stakeholder lainnya, penjagaan timeline dan juga yudikasi, dan melakukan pemantauan produk komisi masa bimbingan. Next. Ya, di sini bisa dibaca job desk gue. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, Fatih Fajrudin Amin, Teknik Industri 2017, anggota aktif IKM FTWI 2017, sebagai Wakil Ketua 3 Komisi Kemahasiswaan. Di sini saya bertanggung jawab atas hubungan dekanat dan stakeholder lain, penjagaan timeline, dan juga riset IKM, serta melakukan pemantauan produk komisi untuk masa adaptasi dunia kampus atau MADK. Dan ini adalah penurunan dari TUS-nya. Oke, untuk produk komisi, di sini kita ada dibagi menjadi beberapa. Ada yang tentang pra-pembinaan, pembinaan awal, pembinaan lanjut, dan evaluasi RIP. Untuk pra-pembinaan ada MADK, untuk pembinaan awal ada MABIM. Jika tidak lulus, teman-teman bisa mengikuti sampai tahap 2. Untuk pembinaan lanjut, untuk individualnya ada pembinaan lanjut. Untuk penerus lembaga ada kaderisasi. Dan untuk evaluasi dan pengembangan sistem masing UKM ada evaluasi RIP. Lalu anggota Komisi MPM FTWI terbagi menjadi pengawas Prokom dan SC produk komisi. Untuk pengawas Prokom dipegang oleh pimpinan-pimpinan komisi, untuk SC produk komisi itu dipegang oleh anggota komisi. Lalu berikut merupakan produk-produk hukum yang kita keluarkan dari Komsis. Ada pertama, TAP GWPK tahun 2020 yang telah dicabut dan diganti dengan TAP GWPK baru tahun 2021. Ada juga TAP anggota aktif pasca SOP tahap 2. Ada TAP tentang landasan masa adaptasi dunia kampus, ada TAP Proker Mabim, ada TAP anggota muda IKM FTWI, dan ada TAP anggota aktif pasca Mabim. Berikut untuk produk-produk komisi dari Komisi Kemahasiswaan. Kita memiliki 6 produk komisi. Pertama, kaderisasi tercapai, SOP tahap 2 tercapai, evaluasi tercapai, pembinaan lanjut tercapai, Mabim tercapai, dan MADK tercapai. Oke, untuk produk komisi pertama itu MADK, yaitu memiliki atau masa adaptasi dunia kampus yang memiliki tujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan dunia perkuliahan dan siap untuk memasuki masa bimbingan. Di sini, SCM-MADK mengkoordinasikan dan mengawasi perencanaan pelaksanaan MADK bersama dengan lembaga-lembaga lain sebagai sarana pengenalan elemen kampus dan mahasiswa di lingkungan IKM FTWI. Produk hukum yang dilahirkan ada 2, VC dan KP MADK atau sebagai landasan, dan juga TAP anggota muda IKM FTWI. Next. Untuk parameter produk komisi ada 3, 2 dari 3 tercapai. Untuk nomor pertama, mengadakan pertemuan dengan dekanat minimal 3 kali selama satu masa kepengurusan tercapai. Rapat koordinasi dihadiri oleh minimal 70% lembaga setiap rapatnya tercapai. Dan juga untuk parameter nomor 3,
Terdapat 100% laporan operasional, materi, dan medis setiap hari pelaksanaan itu tidak dapat diukur karena pelaksanaan yang diubah terkait masa pandemi. Next. Oke, untuk evaluasinya, berdasarkan keefektifan bentuk, pada awalnya Merdeka sudah memiliki nilai dan quality control yang absolut yang ingin diterapkan sesuai dengan timeline perencanaan. Namun, karena beberapa hal, standar dan KIC dari detailing output harus diturunkan, terutama karena demand dari dekanat yang harus disesuaikan, dan juga uncertainty yang tinggi dari pihak kemahasiswaan UI terkait dengan jadwal rangkaian kegiatan Kamaba. Hal ini cukup krusial karena harus diperhatikan dan sangat berdampak pada perancangan silabus materi yang ingin dieksekusi oleh OC-OC atau panitia departemen. Secara teknis pelaksanaan, di rapat-rapat internal SCM mereka sudah cukup baik, namun kegiatan dari yang dimiliki oleh Merdeka Pusat sangatlah minim karena tidak adanya OC Merdeka Pusat pada tahun ini, sehingga tugas yang harusnya dilaksanakan oleh OC Pusat dilimpahkan kepada SCM Merdeka. Kegiatan Merdeka Teknik sendiri tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan planning karena pemberitaan jadwal Kamaba yang sangat terlambat oleh kemahasiswaan UI, sehingga tidak dapat mengundang narasumber yang sudah direncanakan. Oke, untuk rencana strategis untuk Merdeka tahun berikutnya ada 8 yang di sini. Yang pertama, untuk segera melakukan perancangan timeline ulang jika adanya perubahan, terutama kemarin terkait adanya masa pandemi. Kedua, pembagian job desk pada SCM Merdeka yang harus lebih merata dan diperjelas lagi job desk-nya. Nomor 3 adalah melakukan koordinasi dengan dekanat di awal masa kepengurusan untuk menyatukan mimpi terkait prokom, terutama di Merdeka ini. Yang keempat, koordinasi dengan pihak eksternal, terutama OKK dan DPM, harus lebih digencarkan, terutama kemarin konteksnya untuk mendorong Dirmawa atau Dirmawa UI untuk memberi kejelasan, khususnya yang ada pada timeline Kamaba. Yang kelima, lebih solusional dalam mencari benang merah antara OC dan keputusan dekanat. Yang nomor 6, lebih baik untuk langsung menghampiri dekanat jika ada personal chat lewat media sosial tidak dibalas. Yang ketujuh, pembahasan penjauhan tahan nilai untuk menggunakan tahun ini, yang ada tahun ini digunakan kembali untuk di tahun ke depan untuk mempercepat agenda bahasan rakoor jika masih relevan. Dan nomor 8, publikasi mengenai konten maupun reminder di Instagram atau media sosial lainnya lebih diperbanyak lagi, apalagi jika masih tidak dipegang oleh OC Pusat. Oke, berikutnya ada Mabim atau masa bimbingan, di mana tujuannya untuk mempersiapkan dan memastikan mahasiswa baru siap berkontribusi di KMFT UI. Gambaran pelaksanaannya itu para SCM Mabim berkoordinasi dari tiap departemen dan lembaga di KMFT UI yang terkait untuk merencanakan dan melaksanakan Mabim berdasarkan nilai-nilai di KMFT UI. Sifat maba di 2020 serta menyesuaikan dengan keadaan yang mungkin terjadi demi terciptanya cita-cita bersama. Yang dihasilkan dari sini adalah persus Mabim dan juga database status anggota aktif. Next. Nah, terus untuk ketercapaiannya ada 3 parameter dan 3-3 tercapai. Yang pertama, kehadiran SC Mabim 2020 pada setiap rapat minimal 50% plus 1 dari total SC. Terus yang kedua, ada terjadi maksimal 3 kali pelanggaran mengenai KIP, itu tidak ada pelanggaran. Next. Dan yang ketiga, ada melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan Mabim per minggu, itu juga tercapai. Next. Nah, oke, evaluasinya. Jadi untuk keefektifan bentuknya, sejak ditetapkan Mabim online, SC Mabim sedikit menurunkan ekspektasi dan standar kelulusan Mabim. Ini juga karena banyak uncertainty yang mungkin terjadi pada objek. Penanaman nilai dirasa cukup baik, walaupun tidak sebaik dalam kondisi offline. Untuk rakor dirasa tetap efektif meskipun via online. Karena semua SC juga diberikan kesempatan dan memiliki suara yang sama sebagai SC. Teknis pelaksanaannya bentuk program Mabim sudah cukup baik, namun sesungguhnya masih bisa ditingkatkan dan diinovasikan. Dan juga pengumpulan tugas dari Maba masih banyak yang telat karena berbagai hal. Next. Untuk rencana strategisnya ada 7, menjaga internal SC Mabim sebaik mungkin, bisa julid, bisa rakor, dan lain sebagainya. Melakukan koordinasi dengan pihak dekanat dari jauh-jauh hari, SC Mabim MPM harus sering koordinasi dengan SC Mabim BEM di luar rakor, mencari pandangan Maba 2020 jika Mabim 2021 masih online, karena penanaman nilai di Mabim dirasa kurang efektif di kala online harus lebih digencarkan pada PL, lalu melakukan koordinasi dengan pimpinan komisi terkait jika ada suatu permasalahan,
Terus juga membuat Gantt chart pribadi untuk SCM BIM MPM agar tahu step-step yang sudah sedang dan akan didiskusikan di rapor. Dan rencana strategis yang terakhir adalah semangat. Next. Berikutnya ada SOP tahap 2 dengan tujuan merancang rangkaian pembinaan untuk menciptakan mahasiswa FTW yang berguna bagi bangsa dan negara di masa perkuliahan maupun masa kampus dengan gambaran pelaksanaan, mengkoordinasi dan mengawasi perencanaan pelaksanaan SOP tahap 2 bersama BEM, IMD IMPI, dan BIOKA sebagai sarana kenaikan status anggota IKM FTWI dengan produk hukum yang dihasilkan adalah tahap anggota aktif. Dengan capaian 5 dari 5, yaitu pertama kehadiran rapat steering committee SOP tahap 2 itu tercapai, opening dilaksanakan dengan kehadiran anggota muda sebanyak minimal 15 orang tercapai, seluruh pimpinan umum MPM FTWI menghadiri opening dan closing SOP tahap 2 tercapai, tersampaikannya penjelasan terkait rancangan induk pembinaan kepada peserta SOP tahap 2 tercapai, tersampaikannya tugas SOP tahap 2 kepada peserta minimal sekali tercapai. Berikut merupakan evaluasi. Dengan evaluasi keefektifan bentuk, rapat koordinasi SOP tahap 2 dapat dianggap efektif karena seluruh pekerjaan yang dibutuhkan dapat dilaksanakan oleh seluruh SC. Grand opening sangat efektif walau banyak peserta yang datang terlambat sehingga menghambat waktu mulai. Dan closing kurang efektif karena tidak melibatkan peserta, hanya pelan MPM, membuat ketetapan dan mempublikasikan anggota aktif IKM FTWI baru. Dengan evaluasi teknis pelaksanaan, kesulitan untuk mengkontrol kinerja dari SC untuk masing-masing lembaga, seperti kehadiran dan koordinasi, namun seluruh SC tetap kredibel dalam menyelesaikan tugasnya. Grand opening dimulai sedikit terlambat, tidak dilaksanakannya grand closing yang melibatkan peserta hanya dari pleno karena situasi pandemi yang mendadak. Lalu untuk rencana strategisnya, melakukan publikasi dan registrasi tepat setelah forming MPM selesai supaya warga teknik aware tentang adanya SOP tahap 2. Analisis terlebih dahulu jumlah anggota muda yang akan mendaftarkan diri, terutama maba 2020 dan ekstensi. 3. Memperhatikan bagian kerja setiap SC pada 3 rapat koordinasi pertama. 4. Meminta SC, IMD atau IMPI untuk mulai menjaring warganya yang anggota muda untuk mengikuti SOP tahap 2. 5. Memperhatikan kesulitan atau kemudahan tugas. 6. SCMPM lebih tegas lagi terhadap timeline yang sudah ditetapkan di awal agar peserta mendapat kejelasan timeline. 7. Kegiatan grand closing atau grand opening yang lebih interaktif agar menambah engagement dari peserta. Selanjutnya ada pembinaan lanjut dengan tujuan memastikan poin-poin dari nilai dan subnilai yang ada di ruang lingkup IKM FTWI tertanam ke mahasiswa teknik agar siap menghadapi dunia pasca kampus. Dengan gambaran pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi perencanaan dari sistem pembinaan lanjut IKM FTWI. Dengan ini bukan produk hukum tapi lebih ke output secara general yaitu MDS. Dengan tercapainya 3 dari 3, pertama, terbentuknya sistem MDS yang baru selesai pada tahun 2020 tercapai, dilaksanakannya sosialisasi pengenalan PL kepada mahasiswa baru tercapai, dan pelaksananya pencerdasan PL pada warga IKM FTWI tercapai. Lalu untuk evaluasi keefektifan bentuk, rapat koordinasi yang dilakukan secara online tidak tergolong efektif, karena sulit untuk melakukan pendataan MDS secara bersama-sama ketika rapat koordinasi online. Pendataan dan pengerjaan MDS dilakukan secara individu oleh SCPL. Lalu untuk evaluasi teknis pelaksanaan, terdapat pembuatan SOP proker PL yang ditujukan kepada BPH RIP, setiap DEP atau IMPI. SOP tidak dijalankan dengan baik karena SOP selesai dibentuk pada pertengahan tahun dan tidak adanya pencerdasan langsung kepada BPH RIP, sehingga pendataan absensi MDS terlambat. Publikasi PL juga tidak dapat dilakukan secara offline sesuai dengan rencana awal, sehingga publikasi yang dilakukan secara online. Rencana untuk memasukkan materi PL ke mentoring Mabim terakhir tidak berjalan dengan efektif karena dilakukan secara mendadak sehingga cuma beberapa DEP yang menerapkannya, lalu gagal melakukan legislasi MDS yang merupakan target dari tahun lalu, dikarenakan pihak dekanat sulit untuk dihubungi. SCPL DEP dan PI harus mereka pulang data MDS 2 tahun ke belakang karena tidak dilakukan pendataan secara lengkap oleh SCPL tahun sebelumnya, dan adanya data yang hilang dari tahun sebelumnya sehingga waktu untuk membagikan hasil MDS kepada seluruh warga FTWI diundur. Karena targetnya seluruh MDS dibagikan di bulan Januari. Lalu untuk rencana strategisnya, melakukan pencerdasan SOP proker PL kepada seluruh BPH RIP di awal pengurusan oleh SCPL Departemen atau PI untuk mempermudah pendataan MDS, lalu melakukan utilasi media online PL secara efektif dengan membuat konten-konten kreatif dan melakukan pencerdasan secara offline jika kita perkuliahan secara sudah normal,
lalu masukkan materi mengenai PL ke mentoring Mabim terakhir, dan berkoordinasi dengan SC Mabim mengenai transisi dari PL ke PL. Yang keempat, langsung melakukan pertemuan dengan pihak dekanat begitu pihak dekanat dapat dihubungi untuk melakukan legalisasi MDS. 5. Langsung memasukkan data absensi proker, lomba, dan kepanitiaan ke dalam MDS begitu data didapat, dan melakukan utilisasi staf atau BP untuk membantu mengisi MDS agar SCPL tidak kewalahan. Untuk produk komisi kaderisasi, yang bertujuan untuk memastikan terbentuknya kurkat lembaga serta menjaga pelaksanaan kaderisasi sesuai dengan kurikulum lembaga yang sudah dirancang. Itu dilaksanakan dengan membentuk kurkat serta dievaluasi setiap bulannya melalui sarana evaluasi standar pemangku jabatan. Kemudian output dari Prokom kaderisasi ini adalah lembar kurikulum kaderisasi dan UAT SPJ umum. Next. Untuk ketercapaian parameter dari Prokom kaderisasi adalah sebanyak 60%, di mana parameter pertama yaitu terlaksananya 7 rakor SC kaderisasi tercapai, kemudian terbentuknya kurkat bagian SPJ umum, SPJ bidang, dan arahan ketulem, serta presensi untuk semua lembaga tercapai. Next. Sementara untuk parameter pengumpulan kurikulum kaderisasi bagi setiap lembaga di IKM-FTWI tidak tercapai, karena ada 2 lembaga yang tidak melaksanakannya, sehingga diperlukan peningkatan awareness kepada semua lembaga di IKM-FTWI agar tetap mengumpulkan lembar kurkat selama kepengurusan. Dan untuk parameter terlaksananya UAT oleh semua lembaga di IKM-FTWI tercapai. Next. Untuk parameter yang terakhir, tersusunnya draft evaluasi kaderisasi untuk kepengurusan tahun berikutnya itu hampir tercapai karena belum terlaksana semua, dan perlu evaluasi keseluruhan yang dimulai lebih awal, sehingga tidak perlu menunggu akhir kepengurusan, karena timeline lembaga yang biasanya super padat jika di akhir kepengurusan. Hal ini bisa dilakukan bersamaan dengan evaluasi saja, jadi bisa berjalan secara paralel. Next. Untuk evaluasi berdasarkan keefektifan bentuk, secara keseluruhan sudah efektif, tetapi sulit untuk memastikan kehadiran dari semua SC kaderisasi untuk tiap lembaga, karena banyaknya lembaga yang juga masih belum aware akan urgensi dari rakor kaderisasi itu sendiri, dan berimbas pada sulitnya penyampaian informasi kepada semua lembaga secara serentak dan merata, karena masih banyak SC yang tidak membuka grup koordinasi, tidak datang rakor, dan bahkan tidak membalas PC dari SC kader MPM. Berdasarkan teknis pelaksanaan, evaluasinya adalah yang pertama susah untuk meng-approach dan memastikan SC kader lembaga itu menangkap semua informasi yang disampaikan oleh MPM, karena masih banyak yang meskipun hadir di rakoor tetapi kurang memperhatikan, sehingga setelah selesai rakoor masih banyak pertanyaan-pertanyaan berulang dan bahkan tidak mengetahui mengenai deadline pengumpulan padahal sudah disampaikan. Sementara untuk penjelasan SPJ umum pun masih sulit dipantau karena banyak yang jadwalnya berubah dari kesepakatan di awal, sehingga SC kader kurang bisa untuk keep up dan memantau secara langsung. Untuk platform UAT online yang baru saja dilakukan di tahun ini, itu ternyata cukup ribet karena paket free yang digunakan hanya terbatas pada 100 responden, sementara responden di IKM-FTWI itu cukup banyak, dan update-nya baru setelah platform difiksasi, sehingga sudah mepet dan UAT tidak bisa diganti begitu saja. Kemudian untuk selanjutnya, pengarsipan harus lebih rapi lagi, dan pembagian job desk juga harus lebih jelas antar SC-nya. Next. Untuk rencana strategis kaderisasi berikutnya, yang pertama, invite untuk grup SC kaderisasi itu diusahakan untuk tidak hanya SC kader lembaganya saja, tetapi juga ketulemnya untuk mengantisipasi jika ada SC kader yang hilang. Kemudian untuk setiap jarkom dan kesimpulan dari hasil rakoor itu sebaiknya tidak hanya di-share di grup saja, tetapi juga di-forward ke semua SC kader tiap lembaga, sehingga infonya bisa sampai apabila SC kadernya tidak membuka grup. Kemudian dibuat checklist lembar apa saja yang harus dikumpulkan SC kader, karena SC kader lembaga masih suka lupa tentang berbagai lembar kader, karena mereka lebih fokus ke LPJ dan lain-lain. Kemudian penjelasan SPJ umum mungkin bisa dibentuk secara komunal, seperti kelas besar per lembaga, karena dari hasil UAT terlihat bahwa lembaga yang pencerdasannya dilakukan oleh Sabit dan secara per bidang itu kebanyakan BP-nya masih belum benar-benar paham. Kemudian untuk lemkurkat, formatnya akan diganti
Baiknya jangan 3 lembar berbeda dalam satu file. Akan digabung menjadi Kurkat SPJ umum arahan ketulam SPJ bidang dalam satu lembar dan sudah dibuat rancangan formatnya. Setelah itu juga dari keresahan SC Kader yang sekarang dibutuhkan riset lebih lanjut untuk pembenahan sistem kaderisasi yang ada di IKM FTUI. Selanjutnya, untuk prokom selanjutnya adalah evaluasi RIP yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rancangan induk pembinaan selama setahun, sehingga didapatkan rencana strategis untuk gambaran RIP ke depannya. Di sini outputnya adalah produk hukum, yaitu TAP GBPK bagian RIP. Next. Untuk evaluasi dari prokom eval RIP sendiri adalah ketercapaiannya 75%, dengan parameter yang pertama, terlaksananya rapat evaluasi RIP bersama anggota IKM FTUI minimal 3 kali dalam 1 kali kepengurusan itu tercapai, karena terlaksana 7 kali, kemudian terlaksananya penyebaran borang pernyataan kepada atau survei kepada anggota IKM FTUI itu juga tercapai. Next. Namun parameter ketiga yaitu seluruh bidang yang memegang RIP pada lembaga eksekutif diwawancarai itu tidak tercapai karena ada beberapa yang tidak diwawancarai. Wawancara ini tidak dilaksanakan ke BEM, BO, BSO, BOK, dan KPD, sehingga evaluasi untuk selanjutnya dapat BEM, BO, BSO, BOK, dan KPD itu dapat diwawancara. Selain itu, untuk pengetapan GBPK dilaksanakan sebelum pergantian kepengurusan tercapai. Next. Evaluasinya berdasarkan keefektifan bentuk, eval RIP ini melalui analisis lempersus, wawancara BPH IMD IMPI, survei pembinaan, dan rapat itu dinilai dapat mencakup keseluruhan bahan evaluasi. Rapatnya juga berjalan dengan baik karena ditandai dengan diskusi yang dinamis meskipun terdapat beberapa evaluasi teknis. Untuk evaluasi dari segi teknis pelaksanaan, wawancaranya masih belum dapat dilakukan secara menyeluruh kepada lembaga eksekutif di IKM FTUI karena timeline perencanaan tidak sesuai dengan kondisi real yang terjadi. Next, untuk rencana strategisnya, diperlukan proses wawancara yang lebih cepat kepada lembaga eksekutif, yaitu mulai dilaksanakan dari pertengahan April, kemudian bisa lebih peka terhadap dinamika dan kondisi real yang terjadi, dan juga evaluasi RIP ke depannya akan diharapkan dapat memberikan arahan pelaksanaan dari setiap nilai dan subnilai. Selanjutnya adalah kondisi internal dari Komsis itu sendiri, mulai dari segi pimpinan dan pimpinan. Evaluasinya adalah sebagai berikut untuk antar pimpinan. Yang pertama, koordinasi dengan PU yang bertanggung jawab atas Komsis itu sudah cukup baik, karena PU dilibatkan dalam rapat komisi dan beberapa koordinasi di dalam grup komisi kemahasiswaan sendiri. Kemudian, koordinasi dengan komisi kelembagaan juga sudah baik, terkait beberapa produk komisi yang beririsan, seperti evaluasi dan penilaian. Dan koordinasi dengan Komisi Finansial dan Pendanaan juga sudah cukup baik. Dalam komisi itu sendiri, koordinasi dan hubungan antara pimpinan Komsis, yaitu kami, sudah baik karena kami berkoordinasi melalui chat serta online call dalam beberapa kesempatan untuk follow up progress produk komisi serta memberikan kabar masing-masing. Rencana strategisnya adalah kami bisa untuk pimpinan selanjutnya bisa meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi baik antar pimpinan dalam komisi maupun antar pimpinan lain, seperti dalam bentuk memberikan kabar atau merespon chat. Next. Oke, berikutnya ada kondisi internal antara pimpinan dengan anggota dan juga staf. Untuk evaluasinya, yang pertama keterlibatan staf dalam produk komisi masih perlu ditingkatkan, namun keterlibatan staf dalam diskusi rapat komisi sudah baik. Terus juga koordinasi pimpinan yang sudah baik. Perlunya melakukan apresiasi yang layak kepada anggota dan staf, karena pandemi ini membuat apresiasi yang dilakukan tidak maksimal. Lalu rencana strategisnya untuk kedepannya adalah melibatkan staf dalam penjalanan produksi komisi secara aktif, sehingga staf bisa mendapatkan added value lebih dan tidak hanya ikut ke rapat komisi, membagi dan meningkatkan job desk di setiap awal bulan triwulan untuk staf pada saat rapat komisi agar kinerja dan keterlibatan staf tetap terjaga terutama di masa PJJ ini. Kemudian dari faktor hubungan eksternal, ada 3 evaluasi, yaitu yang pertama hubungan antar SC pada Prokom sudah baik. Kemudian untuk komunikasi eksternal untuk rapat evaluasi perlu diperbaiki lagi. Dan yang ketiga hubungan dengan pihak dekanat yang sempat mengalami hambatan di awal masa pandemi, namun kemudian komunikasi berangsur dan berjalan membaik mulai pertengahan triwulan 2. Untuk rencana strategisnya, yang pertama komunikasi dengan lembaga lain perlu diperbaiki lebih lanjut.
mulai melakukan komunikasi sejak awal April untuk evaluasi pembinaan. Dan memulai koordinasi dengan pihak dekanat lebih dini di awal masa kepengurusan untuk menyatukan mimpi-mimpi dari program-program kemahasiswaan. Ini adalah kesimpulan dari LP kami, yaitu yang pertama, 6/6 produk komisi sudah berhasil dengan menghasilkan 7 produk hukum. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini, pembinaan juga harus dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga tetap menghasilkan outcome yang diharapkan. Dan produk komisi dari Komsis itu cenderung fleksibel dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan. Rencana strategis untuk selanjutnya bisa membuat contingency plan untuk setiap kegiatan pembinaan yang ada di IKM-FTUI, sehingga apapun kondisi dan situasi yang mungkin terjadi, kita siap untuk menghadapinya. Selain itu juga dapat meningkatkan iklim kolaborasi antar lembaga kemahasiswaan di IKM-FTUI, khususnya terkait kegiatan pembinaan, serta mengadakan pertemuan dengan dekanat dan atau stakeholder lain perihal kesepakatan alur komunikasi dan kegiatan di tengah masa PJJ agar lebih selaras. Terakhir, sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya dengan lembaga-lembaga di IKM-FTUI, terutama dari segi pembinaan. Segala kekurangan yang kami punya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.